Baik pemirsa dan pendengar, kembali lagi di podcast RRI Sintang. Kita masih membahas mengenai ketahanan pangan dan regenerasi petani kali ini ya. Dan sudah berbincang-bincang bersama Ibu Sonia. Waktu itu juga ada Ibu Ii Iya, ya. betul. Nah, Ibu Sonia kita sudah berbincang panjang mengenai keadaan ketahanan pangan di Sintang ya. Dan memang sebenarnya ketahanan pangan di Sintang ini perlu banyak campur tangan generasi muda. Bagaimana kita meregenerasi, dan di sini sudah hadir Wahyuni dari Forest Forest. Halo Wahyuni. Halo Bang, Ini terima adalah kasih. orang-orang muda yang Iya. tentunya bisa membawa pemikiran-pemikiran yang bisa merubah bagaimana kondisi ketahanan pangan di Sintang menjadi lebih baik ya Bu ya. Iya. Nah, kalau Wahyuni sendiri itu bagaimana pandangannya terhadap pertanian dulu nih? Terhadap pertanian khususnya di Sintang ya. Hmm. Kalau dari sudut pandang orang muda tuh sebenarnya ya kita juga butuh aktivitas dan juga kita menyadari kalau ketahanan pangan itu jadi satu hal yang penting. Cuma memang balik lagi tuh kadang pertanian ini tuh lumayan terputus gitu buat kita karena secara proses itu masih cukup rumit gitu, dan kalau cerita-cerita dengan yang lain dibandingkan dengan pekerjaan dan profesi yang lain itu tidak lebih keren gitu. Misalnya orang-orang yang mungkin ya kalau ditanya mau jadi apa kan jarang jawabannya jadi petani. Bahkan mungkin orang tuanya juga nggak pengen anaknya jadi petani. Gitu. Jadi kalau bicara gimana kita ingin mempertahankan ketahanan pangan yang ada di daerah kita, sedangkan kita pun sebagai generasi kurang berkenan atau menganggap itu profesi yang kurang keren lah. Tapi kalau menurut Mbak Yudi sendiri, penting nggak sih seorang muda itu bisa menjadi petani? Penting sekali sebetulnya karena kita udah mulai masukin isu tentang ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu kan bukan hanya pangan itu ada atau tidak, tapi kita bisa nggak menjaga berdaulat atas pangan kita sendiri gitu, istilahnya seperti itu. Karena selama ini kan kalau misalnya kita tidak berdaulat dengan pangan kita sendiri, maka perekonomian kita dan segala macam itu akan mudah sekali untuk digonjang-ganjing. Tapi kalau kita sendiri secure, kita sendiri aman dari sisi pangan, mungkin kita udah bisa lebih punya kekuatan di daerah kita sendiri gitu. Cuma kalau misalnya kalau harga naik dan segala macam kita nggak punya kontrol terhadap itu, karena kita nggak punya supply juga yang benar membantu menjaga harga. Itu dia tadi, kalau misalkan Wahyuni dan rekan-rekan Gen Z ini mau tertarik ya kan, membuat dunia pertanian di Sintang ini menjadi lebih baik, itu akan lebih baik ya Bu Sonia. Bu Sonia, Wahyuni ini udah keliling-keliling Eropa katanya ya. Ada beberapa negara yang sudah dijangkau Eropa. Kalau Eropa mungkin 10-11, tapi saya lama tuh studi S2 di London memang. Dan di sana memperhatikannya ya kayak petani-petani di sana, apa bedanya sama di sini? Sebenarnya kalau menurutku yang cukup menarik adalah sebenarnya pangan itu tuh kan tidak hanya maksudnya pangan itu kan seharusnya beragam ya. Dan kalau di sana tuh saya lihat ya orang-orang memakan apa yang banyak di sekitarnya seperti itu. Dan memang presensi dari banyaknya anak-anak muda yang kemudian terlibat itu cukup banyak. Karena memang untuk dari sisi aktivitas pertanian itu menjadi sesuatu yang cukup menjanjikan, baik secara proses dan harga. Kalau kita ngobrolin itu kan yaudah nih kita punya lahan 1 hektar misalnya gitu, per bulan tuh bisa nggak akan lebih menghasilkan dibanding kita pekerjaan yang lain. Kalau memang bisa lebih menghasilkan, pasti orang-orang akan sangat-sangat tertarik untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian untuk bisa lebih menghasilkan tentunya harus ada proses yang lebih efisien mungkin ya, atau bibitnya yang lebih mudah ditanam, atau secara pengetahuan juga ada. Tapi memang kalau di sini tuh kita masih ngelihat kayaknya tuh kita masih cukup terputus tuh. Nanam cabai aja mungkin masih bingung gitu, padahal gampang kan nanam cabai. Yang menjadi menarik adalah prosesnya yang efisien tadi, ya kan? Kalau di Sintang itu pasti kita kebanyakan ngobrolnya tentang yang konvensional gitu ya Bu ya. Kalau di sana alat-alat? Ya kalau di sana tuh yang saya lihat, yang pertama sebenarnya dari sisi pertanian itu bukan satu orang pribadi sebenarnya, tapi sudah didesain. Jadi kalau kita misalnya beli sesuatu yang udah didesain itu kan harganya mungkin akan lebih murah karena secara proses udah terbiasa. Dan untuk secara prosesnya pun udah lebih bersih dan udah lebih baik. Jadi secara kualitas itu juga barangnya bagus dan harganya bisa mahal. Sehingga di sana menarik buat para petani muda untuk melakukan proses pertanian. Jadi terkait alat-alat ya, misalnya mereka sudah punya namanya itu IoT,
saya lupa namanya, Internet of Things kalau nggak salah. Jadi sudah otomatisasi, jadi tinggal yang penting lahan udah dilakukan dengan alat semua, kemudian monitor, kontrol suhu dan segala macam itu sudah dengan alat gitu. Karena kita bisa ngecek kadar kelembabannya, kapan ini seharusnya diberikan nutrisi ini, atau bisa cek oh ini kayaknya dia kekurangan nitrogen misalnya atau kalsium dan segala macam. Itu udah bisa di-adjust secara otomatis gitu. Jadi nggak perlu keringatan, yang penting udah ke sistem dan segala macam. Kita mungkin perlu monitor sesekali dan ya udah nanti tinggal panen. Itu hal yang menyenangkan ya. Iya. Tinggal panen. Busonya boleh busonya ceritakan keadaan di Sintang. Ada beberapa mungkin yang perlu saya tambahkan dari Mbak siapa Wahyu ya. Memang tadi sempat ada disebutkan bahwa ada terputus antara dunia pertanian dengan generasi muda. Memang untuk sebenarnya nggak jelas terputus, tinggal bagaimana generasi muda ini mau untuk tahu dunia pertanian itu seperti apa. Memang kalau kita lihat saat ini, pemerintah itu sudah cukup banyak mendorong atau mensupport petani-petani. Adanya KUR, adanya bantuan alat-alat yang kalau di dunia pertanian itu disebut alat pertanian atau alsintan. Ada pemberian pupuk subsidi untuk membantu petani-petani kita agar petani itu mampu mengelola usaha taninya dengan lebih efektif, lebih efisien. Karena kalau dia membeli dengan pupuk yang non subsidi, yang di luar pemerintah itu tentunya tidak terjangkau oleh petani, sehingga nanti produk atau produksi mereka akan nilai jualnya akan tinggi karena mereka menggunakan pupuk-pupuk yang non subsidi. Itu ada beberapa usaha dari pemerintah untuk mendorong pertanian itu atau ketahanan pangan kita di Indonesia itu lebih kuat lagi. Nah, kalau bicara ketahanan pangan itu bukan hanya sekedar ketahanan pangan bagi masyarakat luas. Ketahanan pada rumah tangga itu juga harus juga diperhatikan. Nah, tadi disebutkan bahwa ada sedikit disebutkan mereka memanfaatkan pertanian yang ada di sekitar rumah. Nah, untuk di Indonesia sendiri, untuk di kita, dari pemerintah pusat itu dari berapa tahun lalu itu ada namanya P2L. Jadi pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh ibu-ibu. Jadi mereka diberikan bantuan tidak sedikit, itu besar. Jadi bisa berupa tunai, bisa juga berupa bantuan-bantuan misalnya benih, polybag, pupuk dan sebagainya. Nah, itu apa? Tujuannya agar ketahanan pangan, keterjangkauan pangan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat, bagi keluarga itu bisa lebih baik sebenarnya. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, hanya memang kalau kita kembali kepada regenerasi petani, memang ke situ lagi lah ya. Jadi bahwa kalau sebenarnya alat-alatnya semua sudah disupport oleh pemerintah. Begitu. Iya. Alat-alat yang seperti main dari gadget bisa menerbangkan drone untuk ada yang namanya kan smart farming itu. Nah, smart farming itu kan semua sudah dikendalikan oleh satu HP. Ya. Hanya dia kalau untuk di Sintang, kalau kita bicara di Sintang mungkin masih lebih banyak konvensional. Konvensional dalam artian begini, petani dengan menggunakan alat yang sudah diberikan, misalnya traktor, alat perontok padi, alat giling beras, itu biasanya kan sudah diberikan semua. Terus kultivator dan sebagainya untuk mengolah lahan, transplanter dan sebagainya, banyak sekali. Tapi ya, dan itu sudah digunakan. Hanya kadang-kadang situasi dari atau kondisi lahan ada yang tidak memungkinkan untuk dioperasikan alat itu misalnya, tapi itu tidak semua. Nah, kami dari penyuluh itu memang itulah tugas kami sebagai penyuluh adalah mendampingi petani bagaimana mereka mau pertama mereka tahu, kemudian mereka mau menggunakan itu, menggunakan segala teknologi dalam artian teknologi alat maupun teknologi budidaya.
Tapi saat ini petani-petani kita yang ya tadi kan Ibu pernah bilang bahwa kita nggak ada petani-petani Ya, petani betul. yang sudah tidak mudah lagi. Sudah mudah lagi itu. Semuanya bisa ini nggak Ya, sih bisa. itulah salah satu tantangan kita. Tantangan pertanian dan bukan hanya di Sintang. Tapi saya rasa seluruh dunia juga seperti itu. Ya. Kenapa sekarang pemerintah pusat sangat konsen dengan ketahanan pangan? Karena memang perhitungan ahli, ya, ahli-ahli di luar kita, bahwa kita akan krisis pangan nih dalam waktu dekat. Dalam tahun-tahun berikutnya ini kita akan krisis pangan. Sehingga pemerintah benar-benar support semua. Ya, mudah-mudahan Dengan support itu. tadi bisa Hanya itu nyambung. tadi generasi petaninya ini yang menjadi Yang memotong sepertinya Mbak Wayu bilang bahwa tidak profesi petani itu sepertinya bukan suatu profesi yang diidamkan oleh. Padahal ya Mbak, saya mau tambahkan lagi tadi karena ada bicara soal cabai. Karena saya ini orang yang biasa ke lapangan, jadi saya bisa banyak tahu. Petani cabai di Sintang itu luar biasa Mbak. Mereka apabila harga cabai itu di atas 50.000, mereka ada yang udah bisa beli mobil loh. Ya. Banyak petani cabai di Banyak sekali di Sintang. Saya lupa, kemarin kami sempat tahun lalu itu sebenarnya hampir ada difasilitasi oleh BI untuk ada kerjasama antar daerah untuk bertukar komoditas. Hanya kayaknya enggak berlanjut. Kami Sebentar, kalau di luar sana ada yang bertani cabai nggak sih? Nah kebetulan di sana kurang suka cabai. iya, mereka nggak suka pedas. Suka cabai, jadi kalaupun betul. ada mereka sebenarnya impornya dari Vietnam, Thailand. Ya. Jadi kalau saya lihat cabai ke pasar, ke toko Chinese Iya, itu Chinese store, itu biasanya cabainya dari Vietnam, dari Thailand. Makanya kadang-kadang saya mikir Indonesia ini kan lumayan Iya, banyak ya. Kita betul. secara lahan kita punya sangat banyak gitu. Tapi nah nggak tahu nih apakah memang sebenarnya ada hal-hal yang bisa lebih terstruktur, lebih kolaboratif gitu, atau lebih partisipatif juga sebenarnya untuk proses-proses itu. Karena kalau misalnya terkait komoditas itu juga kadang tuh saya misalnya main gitu ke kampung, kadang orang tuh bingung juga Bu, misalnya bibitnya ternyata nggak kurang cocok di lahannya itu Iya, gitu. Nah, iya. apakah memang sebenarnya uji kelayakan yang khusus untuk di suatu suatu wilayah itu tuh Iya. udah cukup sesuai? Dan kadang-kadang kalau misalnya jadi petani, saya sih sebenarnya juga tipikal yang gini, kalau lebih nguntungin saya sih gas aja gitu kan. Dalam artian kalau misalnya itu ternyata lebih profitable dan resikonya sedikit karena udah dikalkulasi, kita pun mungkin akan sangat tertarik. Apalagi kalau misalnya dibilang, wah ini kalau harga gini kalian bisa beli mobil gitu, daripada Iya. kita kerja Iya, betul. kantoran saya gitu ya, kayak belum dapat nih mobilnya atau harus Iya. ngerange baru dapat mobil. Itu akan tentu sangat menarik lah. Menarik. Ya. Artinya kalau kita bisa meyakinkan anak muda bahwa di sini bisa lebih besar, lebih profit. Ya, jadi kita, ya betul. Itu artinya generasi muda pun mau begitu ya. Ya. Itu yang disampaikan. oleh Jadi Pak Ibu. ya, jadi gini, mungkin saya tambahkan. Sekarang kita membedakan dulu generasi muda ini sebagai sebagai petani yang memang terjun langsung atau dia sebagai pengelola atau manage. Nah, kalau dia sebagai terjun langsung kemungkinan ya seperti itu tadi, kita akan berkurang tenaga muda untuk di situ karena ya kita tidak seperti di luar, misalnya semua sudah otomatis atau otomatisasi ya, ada robot dan sebagainya. Tapi kita paling tidak sudah mendekati ke arah sana dengan mulai memobilisasi segala alat-alat pertanian ke arah lebih modern. Karena memang dari Kementerian Pertanian itu slogannya petani maju, mandiri dan modern. Betul. Nah, itu untuk menjelang yang Indonesia Emas itu. Tapi Ibu nggak ada niat mau mendatangkan petani-petani muda di Eropa tadi. Oh, itu nggak bisa. Nah, jadi kembali lagi tadi soal benih ya. Benihnya nggak cocok. Ya memang iya. Kalau petani itu tidak hati-hati atau tidak mungkin pengetahuannya kurang atau apa, memang ada dua. Misalnya gini, bawang atau kol atau wortel, tentunya untuk kondisi kita nggak bisa, karena dia adalah komoditas untuk daerah dengan NDPL yang di atas 1.000 lah gitu. Wah, ini kalau sama teman-teman pernah nggak sih mencoba gitu? Coba Mencoba gitu di dunia pertanian gitu. Nah, Atau boleh mencoba tuh. kayak Ayo kita. udah kita
cari tahu ini bisa nggak nih. Kayaknya ini seru buat movement baru ya. Iya, boleh. Kita Kalau dukung. kalau kita sih belum yang secara, tapi betul juga karena nggak semuanya harus pemerintah yang mikirin dan segala macam. Iya. Maksudnya kami pun sebagai anak muda harusnya ikut memikirkan cara-cara yang paling sesuai lah untuk diri Ya, kami gitu kan. ada pengkajian lah. Ada pengkajian untuk itu dan sebagainya. Tapi memang kalau untuk saat ini sih belum secara terstruktur sih Bang untuk kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu Bu. Jadi memang ya mungkin awareness-nya juga masih kayak harus kita terus naik-naikkan gitu ya, Iya, untuk betul. bahwa Ya. bahwasanya kebutuhan itu ada. Dan teknologi itu sebenarnya juga saya ngeliat nggak usah ngobrolin di luar sebenarnya, bahkan di Indonesia tapi di bagian lain gitu ya, di Pulau Jawa misalnya Iya, gitu. Mereka udah sudah lebih teman-teman maju. iya teman-teman saya tuh bikin startup tentang pertanian, startup Iya, tentang betul. kelautan perikanan, dan mereka udah mengembangkan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, Tinggal itu mereka mau dan bisa. Iya. Ya kan? Kalau menurut Wahyu ini kenapa anak-anak Sintang nggak mau ya? Mungkin belum ada yang menawarkan kayaknya. Belum ada yang menawarkan untuk kemudian ngeliatin sebagai dalam tanda kutip mungkin percontohan gitu ya. Oh ini loh kisah berhasilnya. Karena belum ada kan ya. Kalau misalnya kita coba panggil satu nama misalnya gitu, petani muda di Sintang yang udah cukup bisa Mapan lah ya, mapan lah dari gitu. hasil Kan kita pertanian belum, itu ya. ini susah ya, kita mau cari nama siapa gitu namanya. Masih belum Itulah ada. kebiasaan kita nih ya. Iya. Kalau belum lihat orang itu berhasil, kita belum mau nyoba. Iya, belum berani kita. Ayo ke sini. Udah, Nah, karena kamu aja memang- dulu. Kalau kamu berhasil, aku Ya. ikut gitu Iya, ya. Memang karena pertanian itu dunia yang berisiko. iya kayak berjudi ya Bu ya. Ya, karena gini, banyak sekali kita cuma hanya melihat keberhasilan mereka. Oh, mereka bisa beli mobil, bisa beli ini. Tapi mereka sudah berapa kali gagal itu nggak pernah Iya. diceritakan. Betul. Dan punya berapa persennya Iya. ternyata. Gitu. Jadi kami yang di lapangan itu biasanya kami ada anekdot atau ada kata-kata begini. Giliran berhasil ya nggak pernah ngasih tahu. Giliran dia sukses pertaniannya dia dapat untung segini gitu nggak pernah. Tapi kalau dia ada serangan penyakit sedikit saja Laporin. ribut dia. Oh, gitu. Begitu. Tapi banyak di Sintang petani yang berhasil, Bu. Wah luar biasa. Petani banyak berhasil. Cabe ya contoh cabe yang di desa nggak jauh dari Sungai Koi. Itu dia memang untuk pasar cabai ya waktu itu ya, yang saat cabai itu harganya cukup tinggi dan kita inflasi soal harga cabai waktu itu rame-ramenya. Saya ke lapangan, saya coba tanya, ternyata beliau itu bukan menjual di Sintang, karena pasar Sintang nggak mungkin menampung cabai mereka yang sedemikian banyaknya. Tapi mereka menjualnya ke Jawa. Oh, karena mereka jual ke iya, Jawa ya. Mereka lewat ke Tapang, nanti truknya nyebrang ke Semarang. Atau waktu itu mereka melalui pesawat ke daerah Kalimantan mana gitu. Jadi, nah itu satu cabai. Yang di Kelam itu ada melon. Melon ini dibawanya ke Malaysia. Jadi panen, label, udah ada truk yang bawa langsung ke Malaysia. Nah, jadi sebenarnya petani di Sintang sendiri itu sebenarnya banyak yang sudah maju, sudah mapan. Kenapa beras nggak gitu juga ya? Nggak? Ya, karena itu kembali lagi soal Sayang banget ya. ketersediaan lahan khusus ini tadi yang memang tidak banyak. Nah, dengan luas lahan di Sintang di 2025 ini tadi aja data kami itu cuman untuk 2025 yang nanam Januari Maret itu perkiraan 1.700 lebih ton yang dikeluarkan oleh Sintang. 1.000 lebih loh produksinya. Dikeluarkan? Dari pertanian, dari sawah. Itu bisa Tapi itu udah habis duluan. karena kebutuhannya lebih besar lagi ya. Ya, kembali lagi tadi bahwa yang mengkonsumsi beras itu lebih banyak sekali. Jadi satu orang itu kalau bisa, saya kurang pasti ya, takut salah juga. Untuk 1 tahun konsumsi beras per orang per kapita itu lebih dari 10 kilo nampaknya. Bu, bukannya kalau misalkan kita mau membeli produk lokal kita dengan harga yang lumayan tinggi, itu kita juga bisa mendukung pertanian di Sintang. Ya, memang begitulah dia. Harusnya ya. Iya. Tapi tetap namanya manusia. Tapi karena mencari kita lebih murah masih ya. kurang, ya karena masih kurang. Beras dari Sambas yang 1 karung bisa 100.000, tentunya lebih menarik bagi ibu rumah tangga kan.
dibanding dengan beras lokal yang di Kelam yang harganya 15.000 1 kilo. 1 kilonya. Iya. Berarti 1 karung itu 150. Iya, sekitar 150 kan. Nah, berapa puluh ribu dia bisa simpan. Udah Nah, begitu. berapa kali lipat. Dan itu juga tergantung lidah yang menyukainya ya. Nah, Kalau orang Sintang kembali itu lagi. suka beras kampung Iya. ya. Kalau orang luar nggak suka Nggak beras suka. kampung. Iya. gitu. Dia lebih suka beras ini ya, beras toko katanya. Beras yang pulen-pulen gitu ya. Iya, beras toko. Betul Oke. lah. Nah kalau di kan tadi bicaranya ke Eropa. Iya. Kalau di Asia pernah juga melihat-lihat. Kalau saya tuh kemarin malahan bukan jauh-jauh ke Asia, jadi kemarin waktu itu saya sempat ke Bali, terus ada tempat lah, Subak. proses subak di sana kan, Subak, ya. karena memang mereka di sana padinya cukup lumayan Bagus ya, ya, bagus bagus. gitu. Terus di situ Karena saya ngelihat, ada pengairannya memang dikendalikan. Iya. Apa ya? Betul-betul di iya di sistem gitu, Ah, jadi iya, ada di memang sistem subak kepala itu. subaknya dan segala macam. Jadi memang mereka, karena memang mereka bergantung kehidupannya dengan pertanian. Jadi di situ saya ngelihat mereka memang udah tersistematis sekali itu. Jadi Iya. memang yang melakukan tuh bukan perorangan 1-2 itu, Itu tapi memang udah tani. kelompok. Iya, Nah, udah dia ada bisa lewat kelompok kelompok tani tani. dan udah per kecamatannya. Kalau di kita tuh masih mungkin produk yang benar-benar unggulan yang didesain gitu tuh masih masih sebagian lah, masih satu kecamatan dan segala Iya. macam, masih kepemilikannya sendiri-sendiri. Kalau saya melihat mereka tuh udah benar-benar udah ya itu kata ibu tuh sistem subak, jadi memang ada Subak. ketua ya, kepala Memang subaknya. memang yang terkenal di Bali adalah sistem subak. Ya. Tentu kalau di Sintang Dia kayak terasering gitu kan. Dia sawah itu tingkat gitu ya. Ya. kalau di Sintang yang menjadi unggulan apa Bu? Kalau sistem Apa itu? Pertanian. teknologi pertanian. Teknologinya. Teknologi, saya rasa kalau teknologi tidak ada yang menonjol, semua sama aja sih ya. Karena memang dia alat yang digunakan. Tapi kalau untuk komoditas pertaniannya sampai hari ini untuk yang spesifik asli dari Sintang kemudian menjadi unggulan Sintang itu saya masih belum ketemu yang mana. Karena memang Kalau petani ini kan gini, Hmm. dia mana yang menguntungkan. Iya. Petani itu sama dengan kita pedagang. Iya. Makanya enggak heran kalau sawah bisa jadi sawit. Karena sawit menggiurkan, menjanjikan. Ya. Padahal dengan beralihnya lahan sawah menjadi sawit, itu untuk produksi tentunya berdampak terhadap produksi beras, produksi padi. Maka tidak heran karena ini berkurang, kita akhirnya mendatangkan dari luar. Saya boleh tanya nggak sih? Boleh, Penasaran. Boleh. Ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu tuh kan istilahnya belum ada lah sistem impor ekspor, Iya, sebelumnya betul. belum ada. Tapi orang-orang bisa punya ketahanan pangannya lah, punya ketahanan pangannya. Karena memang mereka konsumsinya, aku nggak tahu padi tuh, tadi padi berumah udah memang dari zaman dulu sih. Iya, Berumah betul. memang udah dari zaman dulu, tapi memang kita bukan di sawah, di Ladang. lahan, di ladang. Iya. Mereka sebut berumah. Tapi di sisi lain tuh juga ada tanaman-tanaman lain yang dikonsumsi memang pengganti Ya, karbonya, pengganti karbo, beras, pengganti ya. beras. Jadi memang Bisa. ketahanan itu kan mungkin kita tidak hanya bergantung pada satu-satunya Ya, komoditas ya. gitu. Jadi adanya diversifikasi Diversifikasi. lah. Jadi kalau memang nggak ada beras, kita makan Bisa makan yang lain. makan jewawut ya, Ya, betul. dan lain sebagainya. Cuma memang makin kesini tuh kita memang kalau cari ke pasar jewawut tuh udah nggak ada. Padahal Iya, betul. kalau di Jawa bahkan di prasasti tuh udah ada. Iya. Karena memang makanan aslinya kita itu gitu ya. Dan itu yang tumbuh sebenarnya di kita dan mudah ditanam gitu. Nah, kan. sekarang coba saya tanya Mbak Wahyu, Mau nggak doyan ya? nggak itu? Kalau Anak sekarang aja ya, maaf ya, kalau kita ngopi di tempat ini, jarang loh anak muda generasi Wahyu kopi pahit kan? carinya kopi susu Pasti gitu ya. kopi susu, Arabica. atau yang ada bubble atau Iya. ada campur sudah dengan milk, espresso, cappuccino dan sebagainya. Maka saya pernah sampaikan, kenapa petani tidak tanam itu? Karena nggak ada lagi yang mau makan. Kan ada permintaannya ya. Tidak ada Permintaannya nggak permintaan. ada. Nah, makanya dia jadi satu barang langka. Gitu. Seperti itulah dia. Oke deh. Jadi kalau zaman dulu mereka konsumsi itu karena memang nggak ada pilihan gitu Iya, ya. nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Jadi ya udahlah Iya. gitu, makan apa yang Ya, ada gitu. singkong digoreng, direbus. Tapi sebenarnya mereka enak. kan jadikan
bala-bala apa bukan bala-bala apa namanya? Ya itulah Singkong- bala-bala itu. singkong yang warna-warni itu. Tela-tela. Tela-tela. Kan sudah berubah ya. Iya. Tapi sebenarnya itu juga apa namanya sumber karbohidrat kan. Habis Iya. makan itu kan nggak perlu makan nasi lagi. Sebenarnya, tapi bisa nggak? Nggak bisa. Kebiasaan sih sebenarnya. Ya, Cuman kembali kalau lagi misalnya sudah itu. itu tela-tela kan enak ya. Iya. Buat Tapi cemilan gitu. nggak bisa kita kalau misalnya kita makan tela-tela sore, malam nggak makan lagi kan? Mm-mm. Pasti rasanya kurang. Kecuali belum kalau- makan nih, kecuali gitu. kalau lagi Kalau diet. Gen Z malah kebalikan. Oh, iya kan? Kalau Gen Z yang sekarang saat ini dia bilang, aduh aku harus diet nih. Iya, Ah. betul. Aku mau makan nasi Betul. aku maunya makan Singkong udah, aja. singkong aja atau kentang aja. Iya, kentang Karena aja. kan lebih Kentang, familiar tuh iya, bagi iya, anak-anak muda. iya. Sebenarnya itu sudah mulai tertanam loh di Iya. Sintang, ya. Di kami sebenarnya gitu Iya. juga. Jadi kadang kan udah ngerasa anak muda tuh kayak gendut dikit tuh udah kayak Udah aduh, mulai aduh gitu Ini udah nih. gawat karena nih. sekarang penampilan itu sudah Iya, jadi hal udah. yang diperhitungkan Hal yang kan diperhitungkan. gitu. Artinya ini bisa menjadi salah satu Iya. ya. Alternatif ya. Tapi ternyata. sudah diolah dengan bukan lagi secara alami. Iya. Kalau misalnya singkong itu sudah jadi tela-tela kan berarti bukan alami itu. Betul. Sudah tinggi Cuman kandungan bahan, garam bahan dan bakunya sebagainya. bahan bakunya kan masih sama nih. Ya, Bahan iya. bakunya masih Hanya- sama. Aduh, Kayak perbincangannya nasi ini goreng seru lah. banget ya. Kayaknya nggak cukup Tapi lah. waktu kita nggak cukup. Iya, Ya. nih, aduh. Mungkin terakhir Wahyuni apa yang ingin disampaikan kepada Bu Sonya tentang pertanian ini atau mungkin untuk kemajuan pertanian di Sintang lah, bukan khususnya untuk Bu Sonya aja sih, untuk semua lah. Kalau kami dari anak muda, semoga mungkin bagi teman-teman juga, semoga kita habis ini tuh mulai kepikiran nih mau bikin gerakan apa atau bikin komoditas apa yang mungkin bisa concern Iya. karena pemerintah juga terbuka untuk itu Iya, kan, untuk kita terbuka, diskusi, sangat terbuka. untuk melihat peluang-peluang yang ada seperti apa. Dan pesan sama Bu Sonya, yang pasti tetap terima kasih juga, tetap mendampingi petani-petani yang ada dan semoga kami nanti kedepannya makin terpapar dan tergerak gitu ya untuk melakukan proses-proses itu dan semoga nanti kita bisa dialog-dialog lebih lanjut Boleh. Dengan gitu ya. mengadopsi Dengan tadi Iya. teknologi pertanian di luar Iya. ya, mudah-mudahan nyampe ke Betul. Sintang. Ya, Kadang udah dari kita- tadi. Kalau Ibu Sonya sendiri untuk Ya, anak muda sedikit Ya, saja. apa namanya? Memang harapan saya memang kami itu tidak bisa mendorong, tapi anak mudanya sendirilah yang apa? Yang memulai untuk mempelajari tentang pertanian. Seru sekali dan terima kasih selalu menyaksikan podcast RRI Sintang. Saya Rahmat Diam, sampai jumpa.